Maria mendapat penampakan Yesus? Maria bundanya. Nah, sekarang kenapa? Karena Maria sudah percaya dulu. Ya, percaya dulu. Percaya. Mereka nggak percaya ya? Percaya, tapi kepercayaannya Maria itu memang betul-betul bahwa dari awal itu sudah percaya dulu. Tapi kalau Maria Magdalena itu percaya karena dia merasa dibantu, dipertobatkan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus menampakkan diri? Untuk mewartakan, supaya dari kamar itu mewartakan yang menyatakan. Kalau dikatakan untuk para bapak-bapak biasanya tidak mau bercerita, tetapi ibu biasanya Ya kira-kira gitu ya. Jadi cerewetnya ibu-ibu itu dipakai oleh Tuhan. Tapi dalam pewartaan kok malah dalamnya lu akhirnya paham? Salah satu untuk visi Yesus itu kan, Ya. salah satu tugas Yesus itu kan untuk memuliakan anak lewat karya-karyanya. Ya. Yesus memiliki tanggung jawab atau harus menyelesaikan karya-karyanya bangkit dari mati, dan dia menampakkan diri sebagai apa? Pembuktian atau karya Allah yang digunakan lewat manusia-manusia yang ditemui oleh Yesus setelah mati itu sebagai pewarta bahwa Yesus benar-benar bangkit dari mati. Oke, satu lagi kalau ada. Karena Allah ingin membuktikan atau ingin menyatakan bahwa Yesus yang wafat itu menang atas kematian, dan memang Yesus adalah benar-benar Allah. Ya. Karena pada saat Yesus dihukum saat itu, semua orang mengira bahwa semua orang sedih karena pahlawannya itu kok kalah, dan Allah ingin menyatakan bahwa Yesus sekarang adalah Allah. Ya memang pertanyaan saya, kok orang mampir nang ibune dhisik? Karena sekarang berganti peran, yang berperan adalah Yesus. Bunda Maria sudah selesai atau perannya dikesampingkan dulu, Yesus yang dinampakkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mengatakan mengapa ia menampakkan diri, orang-orang yang diberi penampakan itu sebenarnya siapa? Ia menampakkan diri kepada orang-orang, termasuk pada para muridnya, termasuk pada wanita, dan para muridnya pun sudah ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bersama-sama, dan akhirnya juga yang terakhir siapa? Thomas. Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus yang sudah bangkit, untuk membangun kepercayaan. Maka yang diberi penampakan itu adalah orang-orang yang bukan semula, memang keyakinannya belum teguh. Faktanya mereka juga balik. Dua rasul mulai, ya, rasul-rasul lainnya balik dari nelayan, yang ini balik ke Emmaus, ini pulang dalam keputusasaan, mau menjadi sebuah gambaran mereka sedang mengalami krisis iman. Demikian juga yang lain, termasuk wanita-wanita ini pun juga melihat kematian Yesus itu sebagai kematian. Maka apa yang ia bawa adalah apa? Rempah-rempah atau apa untuk dibawa ke kubur. Yang ia yakini Yesus mati, dan itu perempuan-perempuan ini.
Maka kepada mereka-mereka inilah Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan kepercayaan bahwa aku hidup. Aku hidup. Bunda Maria kenapa tidak? Ia sudah percaya. Karena ia sudah percaya, ia tidak perlu menampakkan diri pada Bunda Maria. Jadi tujuan penampakan diri bukan untuk membuktikan aku bangkit, tetapi justru untuk kepentingan yang diberi penampakan itu supaya kamu percaya. Percaya pada pesan kitab suci bahwa setelah 3 hari aku akan bangkit. Ternyata kitab suci dan ia sudah mengatakan sebelumnya, ternyata para murid pun ketika ia mati juga banyak yang berkelimpungan. Jadi mereka pun juga bukan orang-orang yang punya keyakinan teguh. Maka Yesus ingin menampakkan mereka. Mengapa ia menampakkan itu terus menerus? Inilah yang saya katakan, dari kebangkitan Yesus sampai kenaikannya ke surga, ya, ini adalah semester pendek para rasul dalam proses pemuridan. Semester pendek, karena faktanya ketika Yesus wafat mereka nggak lulus semua. Lulus nggak? Nggak lulus. Nyatanya mereka goyah semua. Artinya apa? 3 tahun bersama-sama itu ternyata tidak membuat para rasul itu menjadi orang-orang yang teguh. Nggak. Faktanya ketika Yesus menderita mereka bersembunyi. Ketika Yesus sedang diadili mereka tidak mengakui atau menyangka. Dan ketika Yesus wafat, mereka juga tidak yakin dengan kebangkitan. Ketika Yesus menampakkan diri, mereka juga tidak yakin. Jadi saat ujian dengan kematian Yesus itu ternyata banyak murid yang gagal. Hanya Maria yang berhasil. Hanya Maria yang lulus. Lulus artinya meyakini dari awal kata-kata Yesus itu diyakini sampai wafat pun dia tidak gelisah. Anda kelihatan? Maka Yesus memperpanjang semester pendek lewat peristiwa dari kebangkitan sampai kenaikannya selama 40 hari itu jadi semester pendek para murid untuk meneguhkan kembali. Karena kalau para murid itu tidak teguh imannya, gereja sudah bubar. Gereja membutuhkan orang-orang yang teguh imannya karena mereka nantinya akan dipakai Roh Kudus untuk melanjutkan karya Yesus. Jadi Pentakosta itu sederhananya adalah peristiwa wisuda para rasul untuk kemudian diutus, ya. Karena lewat semester pendek mereka sudah menjadi orang-orang yang yakin. Jadi tujuan penampakan itu sebenarnya untuk meneguhkan iman. Untuk Yesus tidak perlu membuktikan diri bahwa aku hidup. Tapi untuk para rasul ternyata tidak yakin, maka Yesus berkali-kali kecuali menampakkan kemudian ditambah sabda-sabda sedikit, meneguhkan sabdanya, meneguhkan cintanya, sampai ia berkata menjelang akhir sampai berkata, apakah kamu mengasihi aku? Jawabannya, Tuhan, Kau tahu aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Yesus ingin membuktikan kecuali mereka percaya juga mereka punya cinta untuk Tuhan. Dan ketika merasa sudah yakin, maka kenaikan Yesus itu kan sebuah pesan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Dan itu akan mereka laksanakan pasca wisuda. Ya. Jadi besok ini, minggu besok, betul ya minggu besok ya? Minggu besok itu sebenarnya adalah wisudanya para murid, termasuk kita. Jadi kita menjadi murid-murid Tuhan ini sebenarnya esensi kita adalah meneruskan karya keselamatan. Jangan puas menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita sudah menjadi orang yang diselamatkan, kita sudah diselamatkan saat Yesus wafat dan bangkit. Titik itu. Maka
Pentakosta itu bukan saat kita menyadari bahwa kita ini diselamatkan. Itu adalah saat kita mau diutus oleh Tuhan supaya melalui kita karya Allah terus berlangsung. Sebenarnya kuncinya di situ. Anda yakin diselamatkan? Sudah. Maka kalau sudah yakin, yang Anda pikirkan, saya yakin Anda diutus. Ya. Jadi Pentakosta itu ada wisudanya para murid Yesus untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Dalam Bapa, Putra. Akhirnya itu aja ya. Jadi Pentakosta sekali lagi adalah hari kelahiran gereja yang diutus. Begitu? Satu ya. Aduh, ada dua. Moga-moga jawabannya pendek-pendek atau malah tidak perlu dijawab. Hanya cuma tanya sedikit saja. Adakah Bunda Maria itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, tersirat kira-kira begitulah, seperti itu buatan atau bagaimana? Apakah Bunda Maria itu sudah terbuat dalam Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama? Itu saja. Sepertinya saya ada dua ya, waktu Kejadian dan nubuat Nabi Yesaya, kemungkinan itu. Itu saja. Oke, terima kasih. Langsung saja di sana. Dua terakhir. Baik, terima kasih Romo. Mau menanyakan mengenai ayat di Lukas 1 ayat yang ke-47. Saya bacakan dari 46 mengenai nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, dengan ayat ini saya pernah mendengar ada tokoh dari saudara kita di gereja lain mengatakan dengan ayat ini itu bahwa Maria itu berdosa. Karena apa? Karena Maria memerlukan juru selamat, sehingga dengan ini dia menafsirkan bahwa Maria itu orang berdosa. Sedangkan ajaran kita itu, dogma kita itu kita meyakini bahwa Maria tidak berdosa. Mohon penjelasan Romo. Terima kasih. Oke, yang pertama, memang Maria itu ya di dalam Perjanjian Lama memang tidak kata Maria, tapi disebut perempuan muda dan melahirkan Immanuel. Ya. Dan ketika dihubungkan dengan Injil Lukas, kata Immanuel muncul lagi dikenakan pada pribadi Yesus. Dan perempuan muda yang di sini tidak ada nama di dalam bacaan Injil, kemudian ada nama. Maka saya mau katakan ya inilah sebuah nubuat. Yang Perjanjian Lama ayat Perjanjian Kejadian hanya dipakai begini. Hawa itu melahirkan dosa karena ketidaktaatan. Tapi Hawa yang baru akan melahirkan keselamatan karena ketaatannya. Mau disandingkan antara Hawa manusia pertama dengan Bunda Maria. Yang membedakan adalah ketaatan. Mereka semua sebenarnya dipilih oleh Tuhan, tapi ini jatuh dalam ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan inilah dosa. Sedangkan Maria, karena ketaatannya yang dilahirkan adalah keselamatan. Jadi ini seringkali dipakai untuk melihat ke belakang. Maria itu
katakan melahirkan sejarah baru. Adam Hawa melahirkan sejarah dosa, Maria melahirkan sejarah keselamatan. Seringkali termasuk nanti Maria akan melahirkan sejarah gereja baru, karena Maria saat dalam diri dari Yesus yang melahirkan sejarah keselamatan dalam diri Yesus. Sekarang ini Maria lahir kembali dalam sejarah gereja sebagai bunda gereja yang akan melahirkan anak-anak Allah dalam percaya. Maka sebenarnya kita itu ya selalu dalam doa pelindungan Bunda Maria, seperti saat Yesus juga sekarang saat gereja. Ayat yang tadi, Maria dikatakan tidak bernoda dalam sebuah dogma, karena mau dikatakan begini sebenarnya. Itu adalah apa ya? Pengakuan gereja secara teologis. Kalau yang lahir itu adalah Allah sendiri, yang lahir adalah putra Allah, mestinya ia dikandung dalam sebuah rahim yang tanpa noda. Tidak mungkin Yesus kok lahir dari rahim berdosa. Logikanya, mestinya kelahiran Yesus ya kelahiran dari rahim yang tanpa noda. Maka gelar Maria tanpa noda ini adalah ajaran, adalah dogma yang diangkat dalam keyakinan gereja setelah kita melihat teologinya di situ, bahwa Yesus yang tanpa noda mestinya berada dalam rahim yang tanpa noda juga. Terkait dengan keselamatan, kata-kata Maria itu sebenarnya bukan kata-kata diri. Kata-kata Maria itu bukan kata-kata untuk sekedar personal dirinya. Gereja selalu menempatkan kata-kata Maria itu juga sebagai kata-kata pribadi mewakili manusia. Aku bergembira karena Allah juru selamat. Ini kata-kata Maria sebagai sesama manusia. Maka ia mengatakan itu tidak untuk atas nama dirinya belaka, tapi sebagai perwakilan manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Apakah ia berdosa? Ya, sebagai sesama manusia, karena kata-katanya mewakili. Yesus pun juga sebagai Allah, sebagai manusia. Nah, ini dikatakan untuk Yesus, dikatakan dengan jelas sebagai manusia yang tidak berdosa. Tetapi kemanusiaan itulah yang membuat dia mati. Dia bertumbuh dari kecil menjadi besar itu kemanusiaan. Sampai pada akhirnya kemanusiaan itu pun yang membuat ia wafat. Kalau sebagai anak Allahnya tidak wafat, tapi karena kealahan Yesus itu, kealahan putra Allah itu dalam diri Yesus, dalam pribadi kemanusiaan Yesus, ya ia wafat. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kata-kata Maria itu bukan kata-kata untuk dirinya belaka, tapi untuk perwakilan umat manusia yang kita itu membutuhkan keselamatan dan membutuhkan pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah juru selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri kecuali kita diselamatkan. Begitu Pak. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Romo. Ya, silakan dibagikan Romo, monggo. Mau membagi ke siapa saja? Kembali ke Romo. Ya, silakan. Siapakah Bapak Ibu Maria?
bulan apa gelar perayaan Maria Ratu? Oktober. Kurang ngaco. Ya ngaco. Ya. Oktober. Ya, sini Bu. Tanggalnya. Pertanyaanku bulan apa? Ya sing nuntuki ya. Ya. Sekarang sebutkan, aku ya rapati ngerti jangan. Ya. Sebutkan setidak-tidaknya 2 paroki di Kepikepan Solo ini yang berlindung pada Bunda Maria. Bener nggak? Ya. Sing loro ki apa ya? Sebelah sini. Tapi ya nanti bingung Mas Romo, satu pertanyaan untuk Romo dari Romo. Maria Immaculata. Ya wes. Sini Pak. Monggo. Nih. Nama pelindung Paroki Katedral Semarang Pak. Satu kali. Ratu kesini. Motor bagus banget ngerti. Ratu kesini. Katedral Semarang. Ratu kesini. Saya wis dulu lagi tuh Katedral Semarang. Ratu. Ayo wes. Sini Bu. Kok kita nanyakin jawabannya kan? Ya wes. Ayo. Prabu. Jawabannya. Iya, masih Oke, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Romo Sugi. Sebelum kita tutup, saya memberikan informasi dan pengingat tanggal 15 Juni kita akan belajar tentang Paulus bersama Romo Dr. Aloysius Hardiwardoyo MSN. Bagi Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk belajar Paulus, karena di bulan Juni adalah pesta nama pelindung paroki kita, harapannya panjenengan yang di sini juga bisa hadir. Sebelum saya tutup, saya panggil Romo Aris untuk memberikan sepatah kata. Monggo Romo, habis misa. Masuki selamat datang dulu pun tadi tidak sempat ketemu karena 5:30 sudah berangkat. Kami yang dari misa wilayah didahului dengan kunjungan ke rumah dulu yang berbiang sakit dan sepuh. Jadi misa di Panjang Selatan. Terima kasih telah menghantar sebagian kecil umat Santo Paulus Beco di antara 5.000 sekian. Dia datang separuh lebih. Karena saya sudah menantang OMK itu yang minta berapa OMK. Semoga terima kasih juga mewakili sekian menghantar kita semua memahami, paling tidak mempunyai pemahaman
yang lebih benar tentang Maria. Dan semoga menghantar pula dengan pemahaman Maria ini, menghantar pula untuk kita makin mencintai Yesus dan mencintai Allah. Lalu berikutnya yang mengasihi sesama. Itu yang kita harapkan, dan moga-moga setelah diberi banyak tentang Maria, diberi buku, ada konsekuensinya, yakni bukan itu untuk menambah jumlah anggota Legio. Semoga kami Legio itu datang cuma 3, 4, 30 ya anggotanya, ini keturunan ya. Moga-moga setelah belajar tentang Maria tergerak hati untuk ikut paling tidak Legio Maria. Semoga besok minggu saya mohonkan Roh Kudus. Kan dari Pentakut sudah tahu nggak, supaya dicerahkan dan makin melayani gereja dan keluarga kita umat dengan lebih baik. Terima kasih kesediaan Anda semua, kemauan untuk menambah pengetahuan iman akan membantu penghayatan. Terima kasih Bapak yang di tengah kesibukannya meluangkan waktu Solo Semarang 1,5 jam kalau normal tol nantinya. Oh enggak. Nanti juga konsul ke Semarang, kita doakan untuk keselamatan perjalanan dan terima kasih. Demikian, selamat bersukacita bersama Bunda Maria. Baik, kita tutup dengan doa. Pak Pram, monggo ditutup dengan Pak Pram dan mohon berkat dari Romo. Pilih salah satu saja ya Pak Romonya, jangan dua-duanya. Baik, terima kasih. Karena besok minggu itu Romo Aris memberkati kita mohon Romo Sugi aja malam ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat, karunia dan bimbingan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada kesempatan kali ini, sehingga melalui Romo Sugi kami boleh menambah pengetahuan kami boleh menambah perenungan kami untuk semakin beriman dan semakin menjadi umat-Mu yang militan serta berkehendak untuk mewartakan tentang kabar sukacita sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada Bunda Maria. Kami berterima kasih atas pengetahuan yang luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau membimbing dan mencurahkan Roh Kudus kepada kami untuk menerima pengetahuan yang baru. Semoga apa yang kami dapatkan malam ini benar-benar menambah iman kami. Kini kami akan memohon diri untuk pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami sehingga kami boleh kembali dan berkumpul bersama keluarga. Kami juga memohon berkat-Mu, kiranya Engkau menemani dan membimbing Romo Sugi yang hendak kembali ke Vicar, ke keuskupan. Semoga kiranya dalam perjalanan Engkau sendiri yang menyertai hingga sampai di Semarang. Kiranya kami juga boleh memohon berkat-Mu melalui Romo Sugi. Semoga iman kita diperteguh dalam relasi kita dengan Bunda Maria, dan semoga dalam perjalanan pulang kita ke rumah kita masing-masing serta dalam istirahat kita bersama anggota keluarga,
kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekundalu, sedaya mawon, sekundalu, sekundari.